Eka, halo Eka, Halo Pak. ini udah 14 kita mulai aja lagi ya. Nanti tidak kecapai materinya nanti. Sebisanya saja lah ya, Baik sambil Pak. sambil menunggu kawan lain join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan ke-14. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita melakukan persepsi dulu. Masih ingat Eka materi yang sebelumnya tentang apa? Masih ingat Pak, Apa tentang apa? yaitu yaitu analisis wacana sama analisis farming. Oh ya, oke. Jadi intinya kalau wacana baru tadi teori-teorinya saja kan. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang penerapannya lagi ya. Pengen tahu kan nih Kak, penerapannya lagi kan? Seperti apa penerapan analisis wacana Ya. itu? Pengen tahu? Iya Pak. Jadi sebelumnya eh, Pak tetap akan menyampaikan capaian pembelajaran yang akan kita capai. Seperti kalau capaian pembelajaran lulusannya, mahasiswa mampu menganalisis materi empiris, pesan, media massa, dan media sosial dengan merancang desain riset secara komprehensif berdasarkan tiga pendekatan metode yang berbeda dalam kajian isi dan teks media. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang saat yang pertemuan ke-14 ini arahnya ke mahasiswa mampu merancang desain riset berdasarkan pendekatan analisis wacana. Jadi ini sambungannya, penerapannya lagi ya. Jadi teori-teori sudah banyak diberikan. Oke, kita masuk ke pertemuan 14. Udah kelihatan screen share screen Bapak Eka Kelihatan sudah Pak. kelihatan ya. Oke. Jadi analisis wacana yang pada media itu eh, tadi kan kita fokuskan yang sebelumnya wacana secara umum. Nah, sekarang kita fokuskan ke media, ya kan? Jadi konstruksi realitas media itu memahami media massa sebagai pembentuk realitas sosial. Nah, itu dulu. Jadi dalam konstruksi realitas media, kemudian wacana sebagai pisau analisis. Jadi pisau analisis surat kabar, analisis wacana digunakan untuk membedah teks surat kabar guna mengungkap makna tersembunyi, ideologi, dan kepentingan di balik sebuah berita. Kemudian konstruksi realitas. Realitas dalam media bukanlah realitas objektif, melainkan realitas yang telah dikonstruksi melalui proses seleksi dan penafsiran wartawan. Kemudian strategi konstruksi realitas itu seleksi fakta, memilih aspek tertentu dari peristiwa untuk ditonjolkan atau dihilangkan, kemudian labeling, penggunaan kata atau diksi tertentu untuk membentuk citra objek berita, kemudian framing, membingkai peristiwa dalam sudut pandang atau perspektif tertentu. Jadi seleksi faktanya memilih aspek tertentu dari peristiwa yang ditonjolkan atau dihilangkan. Jadi jangan heran, mereka tadi bertanya apakah bisa berita yang eh, tidak baik menjadi baik, berita baik menjadi baik, itu memang bisa. Karena itulah seleksi fakta. Peristiwa yang terjadi itu terkadang diseleksi, ada yang ditonjolkan, dan juga ada fakta yang dihilangkan. Kemudian melabelnya. Melabel ini untuk kata-kata tertentu untuk membentuk citra objek tertentu. Seperti umpamanya kalau di dulu orang-orang kayak orang-orang tertentu lah kita tidak bilang sukunya umpamanya tak boleh dibilang kadang dilabeli menjadi
suku yang seperti ini gitu. Kita tak boleh dibilang kan nanti itu kena kita kan. Kemudian memframing ya membingkai sudut pandang atau perspektif tertentu. Jadi motif pemosisian wacana itu dari berita surat kabar pemosisian wacana didorong oleh berbagai motif strategis, dari motif ideologis, mempertahankan atau menantang dominasi nilai tertentu, motif ekonomi, menyesuaikan konten dengan pasar atau pengiklan. Kemudian motif politik, mendukung kepentingan aktor politik tertentu dalam ruang publik. Jadi dalam berita surat kabar itu eh, ada motif-motif strategisnya. Eh, kadang eh, ada yang memang sifatnya menantang gitu kan. Nah, itu agak keras tuh medianya. Juga sekarang ada motif ekonomi. Motif ekonomi itu salah satunya kalau sekarang konten yang ditawarkan itu banyak dari Kominfo, pemain kan, karena memang pengiklan itu memang Kominfo salah satunya atau Pemda lah. Dan juga mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu ya seperti umpamanya ada rumah sakit beriklan, kan wajar juga kan konten-konten yang ditampilkan tentang keberhasilan-keberhasilan rumah sakit itu dalam melakukan tindakan-tindakan medis dan yang lain-lain. Nah, begitu juga kalau motif politik, ini mendukung kepentingan aktor tertentu ya wajar-wajar saja. Nah, kadang ya ada motif politik dan memang ada media-media yang memang diciptakan atau dibuat terkadang memang ada afiliasi politiknya tapi orang tidak tahu. Nah, apabila di saat dia mempublikasikan berita atau dengan motif pemosisian wacana tertentu, ya dia akan mendukung kepentingan aktor mereka atau tokoh politik mereka. Itu wajar-wajar saja. Bukan berarti boleh, tidak boleh, ya wajar gitu. Karena, dan itu tidak salah. Dari si bawah ya, ada motif ideologis, motif ekonomi, sama motif politik itu biasa-biasa saja dalam media. Wacana dan analisis wacana itu unit bahasa melampaui kalimat dalam media cetak. Nah, ini apa pula maksudnya? Jadi wacana berita surat kabar itu, wacana itu rangkaian kalimat yang kohesif dan koheren yang membentuk unit makna yang utuh. Jadi analisis wacana supaya membongkar bagaimana makna diproduksi dan dikonsumsi dalam konteks sosial. Jadi teks medianya hasil akhir dari proses dialektis antara wartawan, institusi, dan realitas sosial. Maksudnya di sini kalau sudah wawancara nanti ah, dengan wartawannya dengan instansi tertentu atau dengan pejabat tertentu, ya nanti akan menghasilkan teks beritanya. Seperti inilah hasil beritanya nanti kalau wartawannya sudah mewawancara. Lalu analisis wacana kritis itu sering dibilang kalau analisis wacana menggunakan analisis wacana kritis CDA, itu melihat wacana sebagai praktik sosial yang tidak pernah bebas nilai. Jadi fokus utama CDA adalah mengungkap ketimpangan kekuasaan, dominasi, dan marginalisasi yang tersembunyi di balik struktur bahasa yang tampaknya netral. Jadi kalau kita melakukan analisis wacana itu, ya akan kita ungkap apa-apa yang timpang dalam berita tersebut. Sebenarnya ada, maka kita akan bisa ketahui. Kemudian kalau konstruksi politik media. Jadi kalau dalam kekuasaan, opini publik, dan sejarah politik Indonesia, itu dijelaskan kalau realitas politik dalam media itu, media massa memainkan peran sentral dalam panggung politik dengan membangun citra kandidat atau kebijakan. Di sini memang diilustrasikan apalagi musim-musim pilkada itu sangat sangat dekat tokoh-tokoh politik itu dengan media. Dekat dia karena dia bertujuan untuk membangun citra kandidatnya. Kadang saat kampanye, umpamanya mereka jor-joran, nanti buat wacana oleh
oleh tim sesnya disuruhnya wartawan kayak gini ya. Kayak gini ya. Analisis wacana kritis berita politik membedah bagaimana media memanipulasi opini publik melalui kontrol akses informasi dan representasi aktor politik. Jadi jangan heran. Nah, terkadang dalam sebuah berita politik itu setelah dibedah, akan ketahuanlah manipulasi opini publik melalui kontrol akses informasi dan representasi aktor politik itu. Dan memang terkadang ada terlihat dan pernah terjadi tokoh-tokoh politik itu terutama eh, yang sering menjadi indikator bagi mereka yang penting untuk mereka lakukan itu adalah kalau kampanye partai politik itu mereka butuh masa yang banyak. Terkadang masa yang datang itu sedikit, dimainkanlah terkadang ada itu tokoh politik itu minta diedit foto-foto masa yang hadir itu lebih banyak gitu. Pernah media mengalami seperti itu? Pernah. Jadi ancamannya apa? Ya bisa saja kalau nggak diikuti yang apa mereka bilang, iklan atau advertorial atau sesuatu yang berbayar itu nggak dibayarnya. Tapi kalau kita ikuti, nah terkadang itu pula kan terlampau banyak edit, kadang memperbanyak masa, kadang-kadang mau pula masanya sampai ke atas atap. Itu pernah terjadi dan Bapak pernah menyaksikan. Sejarah pers dan politik Indonesia, atau Orde Baru, pers di bawah pengawasan ketat pemerintah, pembangunan dan stabilitas sebagai wacana utama. Jadi, waktu Orde Baru itu memang agak sulit lah. Semua dikontrol, kritik-kritik sikit, medianya dibrandel gitu kan. Susah waktu itu. Kalau Orde Lama, eh, masih tuh pers sebagai alat revolusi dan penyambung lidah rakyat di bawah komando otoritas. Masih. Reformasi terjadilah kebebasan pers dan kemunculan wacana politik yang pluralistik namun berisiko polarisasi. Memang sekarang sudah bebas, tapi resikonya ada juga terpolarisasi. Masyarakat bisa terkotak-kotak gitu kan. Ada yang bertanyakan sampai di sini kah? Pak, saya punya pertanyaan. Silakan. Bagaimana cara membedakan mana laporan yang dimanipulasi dan yang asli? Mengingat kemampuan dari analisa wacana pada media ini bisa berbahaya jika disalahgunakan. Bagaimana membedakan? Iya, Pak, membedakan beritanya. Karena kan kemampuan analisis wacana pada media ini kan berbahaya kalau dipakai atau disalahgunakan. Dia begini kak, kalau orang ada kepentingan sesuatu, ya ada kepentingan namanya kan. Ah, ini kalau dianalisis ini, itu gunanya untuk kepentingan independen. Jadi bukan berarti nanti mereka berbahaya, tidak. Cuma saja setelah mereka membuat wacana atau sesuatu yang diomonginnya atau yang anggaplah dia bermanuver politik, ah, di saat itu tersebar ke publik, itu masyarakat belum sempat menganalisis, nggak tahu masyarakat. Mereka akan telan, apalagi waktu singkat kampanye, masa tenangnya cuma 3 hari, 5 hari, sekian hari kan. Jadi apa-apa yang mereka bilang tuh terkadang nggak sempat dianalisis oleh peneliti-peneliti. Menganalisis wacana pada media itu, Eka, dia melakukan penelitian kita. Penelitian sekian, ya penelitian itu nggak ada yang sebentar. Jadi memang nggak sempat eh, membeberkan kita ke publik ini yang tokoh politik ini bohong gitu. Kita tak sempat ngasih tahu. Tapi itu bukan berbahaya. Tapi eh, ini analisis. Kalau kita mau melakukan analisis terhadap sebuah berita,
pada media, ini analisis wacananya, nanti akan diketahui kebohongan-kebohongan itu. Nah, tapi kan orang sudah mencoblos, penelitian belum selesai juga. Jadi penelitiannya kan sudah terjadi sekian sekian bulan, kadang sekian tahun setelah pasca kejadian baru akademisi, mahasiswa atau dosen atau yang lain-lain melakukan penelitian. Jadi hanya untuk bahan evaluasi saja lagi untuk membanding-bandingkan dan bisa-bisa saja itu kalau tokoh yang menang itu ada tokoh umpamanya presiden, bupati, wali kota, atau gubernur menang, setelah setahun atau 2 tahun orang melakukan penelitian, diketahuilah dalam analisis wacana itu dia banyak bohongnya atau pencitraan. Untuk maju periode kedua ya berbahaya untuk dia. Memang bisa-bisa saja setelah dipublis hasil penelitian itu diketahui dia banyak bohong gitu. Hanya tukang kolak aja gitu, pencitraan saja. Nanti untuk maju yang kedua itu jadi goreng orang tuh. Di maju yang pertama calon ini hanya banyak pencitraan saja gitu. Kayak gitu ya Kak ya. Terima kasih informasinya, Pak. Ada lagi Kak? Tak ada, Pak. Jadi tadi kita sudah eh, eh, berbicara tentang berbanyak hal tentang analisis wacana di PowerPoint. Contoh-contoh relevannya juga udah Bapak kasih keterkaitan bahan kajian dengan bahan lain yang di dalam konteks kehidupan juga sudah. Nah, kemudian hasil-hasil penelitian nanti bisa dicek lagi. Dan ini mungkin kita mengarah ke berbagai buku ya Kak ya. Nah, ini berbagai buku tentang analisis wacana. Kelihatan gambar bukunya. Terlihat, Pak. Tadi ini Sus belum Onca. lagi kan? Ini belum Bapak kasih tadi lagi kan? Belum, Pak. Belum ya. Belum. Belum saya lihat, Pak. Ini buku karangan Eti Setiawati dan Rosi Rusnawati. Nanti link-link bukunya ini akan Bapak kasih seberapa bisa eh, dibaca nanti. Di sini kan ada tujuan wacana, fungsi wacana, struktur wacana. Nah, ini contoh wacana percakapan. Nah, ini untuk percakapan kita mengarah ke media, struktur makro, teks dan konteks, struktur eksternal. Kemudian ini juga ada konteks wacananya. Lalu ini kohesi dan koherensi wacana di halaman 17-nya. Kohesi wacana, jadi kohesi leksikal tadi sudah juga kita ada disinggung-singgung sebelumnya. Ada sinonim, repetisi, antonim atau lawan kata, kolokasi, ekolokasi, menyanding kata, hiponimi, hubungan atas bawah, ekuivalen, kesepadanan. Ini perlu dalam wacana. Oke, lalu juga ada analisis wacana, teori metoda, dan penerapan pada wacana media. Jadi ini analisis wacana, teori metode, dan penerapan pada wacana media. Jadi tujuan penulisan bukunya ada di sini. Kemudian analisis wacana sebagai pisau analisis, wacana surat kabar. Nah ini tadi di PowerPoint ada poin ini,
Nah, bisa dipertajam. Di poin-poinnya wacana sebagai pisau analisis wacana surat kabar. Nah, ini maksudnya. Jadi surat kabar itu sebagai representasi simbolis dan nilai masyarakat. Jadi kalau umpamanya PowerPoint Bapak tuh ada kata analisis wacana sebagai pisau analisis, nah, nanti memperdalamnya di buku ya Kak ya, dan kawan-kawan yang lain, siswa yang lain. Karena dalam PowerPoint itu tidak bisa dijelaskan secara menyeluruh. Nah, nanti tengok buku-buku. Makanya kalau link-link buku yang Bapak kasih semuanya atau PDF buku di paper itu kalau dibaca insya Allah ilmu kita akan bertambah. Mudah-mudahan ya. Nah, di sini juga ada media massa dan konstruksi. Nah, realitas. Nah, kita sudah berbicara juga tadi. Kemudian hubungan antara bahasa, realitas, dan budaya. Nah, itu tabelnya. Kemudian strategi media massa dalam melakukan konstruksi realitas itu salah satunya eh, simbol yang dipilih mempengaruhi makna yang muncul. Kemudian framing dipandang sebagai sebuah strategi penyusunan realitas sehingga dihasilkan sebuah wacana. Ketiga, menyediakan ruang dan waktu sebuah untuk pemberitaan. Jadi termasuk di sini adalah agenda setting. Jadi, kalau orang komunikasi, apa itu agenda setting? Mudah-mudahan kita bisa memahami agenda setting itu ya memang sesuatu yang disetting, memang disengajakan gitu. Kemudian motif promosi set aktor dalam wacana berita surat kabar. Jadi kalau umpamanya siapa narasumber yang mau dipilih, motifnya apa, nah, ini yang akan mempengaruhi. Kalau kalau kita memilih narasumber yang orangnya netral gitu, ya otomatis beritanya akan keluar netral. Nggak akan kemanapun dibelok-belokkan, nggak mau dia nanti. Nah, tapi kadang pemosisian aktor di dalam wacana berita surat kabar itu memang sengaja dicari kira-kira apa namanya tuh aktornya memang ini udah udah ketahuan juga secara kasat mata dia agak memihaknya itu yang dilakukan oleh media. Jadi seakan-akan wacana yang terbentuk itu nantinya ya sesuai yang dikatakan aktor itu padahal eh, yang bersangkutan memang memihak gitu. Di sini hubungan antara lembaga rujukan dan tujuannya, ini lambang atau simbolnya, ini tujuan dan ini rujukan. Ini menyangkut penjelasan ini penjelasan dari Ibu Hamad menggambarkan hubungan antara penggunaan lambang, rujukan dan tujuan. Nah, kemudian juga wacana, media dan analisis wacana. Ini arahnya kata wacana banyak digunakan oleh berbagai bidang, ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi. Makanya kita juga menggunakan kata-kata wacana. Jadi jangan heran kok di psikologi ada juga wacana, di media komunikasi ada juga wacana, analisisnya itu wacananya berbeda-beda ya. Kalau kita itu wacana berita di media surat kabar, jadi karena berita itu memiliki karakteristik sendiri, para ahli jurnalistik relatif sukar memberikan batasan istilah berita. Namun demikian secara singkat, Teba menyatakan bahwa berita adalah jalan cerita tentang suatu peristiwa. Maka batasan dikemukakan oleh Wahyudi dipandang layak dijadikan sebagai acuan yang mengatakan berita adalah laporan yang mengenai fakta dan pendapat penting yang menarik bagi sebagian besar khalayak dan harus dipublikasikan secepatnya kepada khalayak luas. Itu berbagai-bagai pendapat. Kemudian isi wacana berita surat kabar itu menekankan pada fakta terjadinya suatu peristiwa di masyarakat yang secara jelas dan disajikan dengan mengikuti formula apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini 5W1H. Jadi kalau orang menulis berita, orang komunikasi ya 5W1H ini ya. Kemudian struktur wacana berita itu, surat kabar itu ada piramida terbalik. Ini kan kita sudah belajar juga adik-adik sebelumnya strukturnya. Sebenarnya itu adalah sebuah wacana. Ada piramida terbalik.
Nah, jadi prima terbalik dalam piramida terbalik itu, kalau kalimat pertama itu yang topik paling penting, kedua yang sangat dekat hubungan pertama, ketiga hal-hal yang mendukung kalimat kedua, mendukung kalimat ketiga, berisi hal-hal yang relevan terhadap isi berita. Jadi kalau piramida itu struktur piramida dengan kurang penting menuju yang paling penting. Di bawahnya kurang penting, kalau di atasnya sangat penting. Juga ada yang sifatnya kronologis. Jadi tidak semua berita itu harus piramida terbalik. Ya, juga ada yang sifatnya kronologis ya. Nah, ada sifatnya memang kronologis. Kronologis itu maksudnya ya seperti berita yang terstruktur, tidak berdasarkan pada hal yang penting atau kurang penting karena setiap kalimat diucapkan berarti memiliki bobot yang sama. Nah, seperti kalau berita kronologis itu kebanyakan itu berita-berita kriminal dan yang lain-lain. Umpamanya dia menceritakan kronologi penangkapan Bandar Sabu, umpamanya. Macam-macam ya. Kemudian bahasa berita surat kabar, bahasa yang digunakan dalam satu berita itu ternyata dalam kategori bahasa transaksional. Nah, jadi nanti analisis wacana kritisnya, mandang perlu bahasa terlibat dalam hubungan kekuasaan terutama dalam